Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita bersyukur pada kesempatan ini kita bertemu lagi di hari Jumat malam ini yang sudah turun hujan ya. Setelah tadi juga turun di sore hari. Ya, kita juga dalam keadaan yang sehat ya. Karenanya kita mengupayakan segala langkah kita untuk mengorbankan segala aktivitas kita untuk terus belajar dan perbaiki urusan kita, diantaranya dengan perbaiki akhirat. Maka bagaimana akhirat itu harus diutamakan? Ya karena memang jelaskan itulah yang lebih baik urusannya dibandingkan dunia. Dan bagaimana urusan akhirat itu adalah kekal ya. Al akhiratu khairul laka minal ula. Jadi akhirat itu lebih baik daripada dunia. Terus khairu wa abqa ya. Akhirat itu ya lebih baik dan kekal. Karenanya ketika perbaiki urusan akhirat kita, maka tentunya juga kita senantiasa memperbaiki urusan dunia. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, perbaikilah akhirat kalian, niscaya urusan dunia kalian akan membaik ya. Bagi yang saat ini sedang bergelut di urusan dunia juga ya, agar prioritaskan juga akhirat ya. Tentunya yang jualan, yang kerja ya, kerjanya dalam tanda kutip adalah urusan-urusan yang biasa untuk mencari kehidupan ya, maka diantaranya adalah bagaimana kita utamakan pula urusan akhirat. Nah, ketika urusan akhirat itu diutamakan, barulah urusan dunianya lebih diperbaiki. Kenapa? Urusan dunia kadang sempit, kadang berat, sulit ya. Mungkin pada akhiratnya kurang menjaga prioritasnya. Ya kadang mungkin salatnya dinanti gitu ya, karena urusan pekerjaan. Itulah gitu ya, ada orderan ya. Kedua ada pesanan gitu ya. Sampai azan saja masih betah di HP gitu ya. Gitu. Betah di HP, betah di kerjaannya belum selesai gitu ya. Apalagi sistem gitu ya, kadang ada saja yang hingga menunda waktu salatnya hingga telat, bahkan sulit untuk berjamaah ya, bagi laki-laki itu ya. Nah, ini yang jadi PR buat kita ya. Karenanya ketika
urusan kewajiban itu dihambat, ditunda-tunda, jangan heran ketika itu kesulitan yang akan menimpa, ya. Yang seharusnya ini kita harus jadi peringatan kita, ya. Karena masa depan kita itu bukan dunia, bukan 5 tahun, 10 tahun, ya. Besok saja kita tidak tahu, ya. Gitu. Jangan kan besok pulang dari sini kita tidak tahu, ya. Kalau gimana, ya. Mama tadi semua tidak tahu kan, gitu. Kita bagaimana yang diusahakan, ya. Dan juga langsung adin tamut, ya, gitu. Mati di mana kita nantinya, gitu, ya. Maka matinya kita di sini sama, ya. Kalau kita dalam keadaan apa, gitu, ya, ya memang kita berjuang, gitu, ya. Tapi ya apa tujuannya dalam berjuang itu, ya. Ketika menilai jihadnya juga agar akhiratnya jadi urusan utama harusnya, gitu, ya. Ya ketika urusan mencari kehidupan atau maisha itu akhirat yang tetap urusan utamanya, gitu. Tidak bisa kita berhujah saya mencari nafkah, gitu, ya, saya berjihad, tapi urusan akhiratnya di telat-telat, ya, itu nggak bisa itu. Sebagian orang mengumpulkan harta, berkata, aku menyiapkan ini untuk menjamin masa depanku. Maksudnya apa? Masa depan dunia, ya, gitu. Padahal dia tidak tahu apakah nanti dia akan hidup dan menikmati harta itu, atau justru mati dan meninggalkan hartanya untuk orang lain, gitu, ya. Dan yang lebih menyedihkan, dia tidak memikirkan cara menjamin masa depannya dengan yang pasti akan datang, yaitu apa? Akhirat. Tidak menjamin masa depannya dengan akhirat, ya, gitu. Tidak memikirkan itu, maksudnya, gitu, ya. Tidak memikirkan akhiratnya itu. Sehingga juga kadang kan yang halal saja, kadang yang haram juga dilewat saja, tidak memikirkan bagaimana caranya, gitu, ya. Mau haram, mau halal, gitu, ya. Gitu. Ya, akhirnya tidak peduli, gitu, ya. Ya kalau mencari yang halal tapi akhiratnya berapa persen juga, ya. Kita kalau mau merenungkan kehidupan kita saat ini, seharian kita, nah, yang jadi apakah kita sudah menyediakan waktu untuk akhirat itu, ya. Nah itu yang padahalnya dia bisa mengamankan masa depan itu dengan apa? Berinfak, ya, berinfak, sehingga kelak ia akan mendapatkannya kembali sebagai simpanan yang berlipat ganda pada saat dia butuh. Jadi bukan pada saat dia butuh ambil di tabungan, tapi berinfak, ya. Ya kalau ambil di tabungan, ya, nanti juga habis dengan sendirinya, gitu. Kadang gitu, ya. Iya, gitu. Harusnya kita senantiasa semakin dekat dengan Allah, bersyukur atas limpahan karunia dan segala nikmatnya, jangan
semakin kendor gitu ya. Dan ketika dia cari kehidupan, kadang malah jadi semakin kendor terhadap ibadah. Nah, ini yang jadi beratnya gitu ya. Sehingga harusnya kan semakin banyak mengingat akhirat, semakin zikir, ya cari ilmu, ya semakin serius, menambah iman dan takwa gitu ya. Mencari pergaulan yang benar gitu ya gitu. Malah ini semakin kesini semakin kesana gitu ya gitu. Nah ini yang dikhawatirkan ya ketika jauh dari petunjuk yang benar-benar ya jauh dari Al-Quran juga sudah gitu ya gitu. Bahkan ya, ya kenapa? Ya karena nah itu meninggalkan urusan ini gitu ya, malah ini dan dunia gitu ya, gitu. Ya nggak salah sebenarnya kan gitu. Cuman ketika itu akhiratnya tidak diutamakan ya sudah gitu. Maka Allah ya ini sebenarnya sudah disampaikan juga di khutbah itu ya di Cibuntu ya. Cuman agak kita refresh lagi ya. Ya ayatnya bisa nanti dicek aja di ya di tulisannya gitu ya. Ya kita ingat-ingat lagi aja nih Mbak ya. Agar kita tumbuh buat kita menjaga diri kita ya. Di antaranya adalah menanam di dunia ini untuk nanti kita petik hasil panennya di akhirat. Menyerbalah nanti. Oke, alhamdulillah itu saja dahulu lah yang bisa disampaikan. Kalau fikum minkum kita tutup saja dengan doa ya. Menatina berkama hayulah. Menatina punya senang. Minkum fikum di hari Senin ya insyaallah. Semoga nanti bisa lebih dimudahkan lagi juga lebih semangat lagi ya untuk mulai dari hari itu ya. Aku lakukan lihada astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.